Okay, let's be real. Standar kecantikan Indonesia tuh kadang bikin kita insecure dan bikin kita gila kalau kita memang gak punya self-respect, self-love. Kalau kita belum self-love dan kita belum punya boundaries buat diri kita sendiri. Hello everyone, welcome back to your virtual bestie. Exactly, Genius Jive. Dan kali ini aku pengen bikin video sambil berdiri karena sudah lama gak ngobrol sama kalian sambil excited seperti ini karena topiknya sangat-sangat bikin aku excited. So kadang kita tuh mikir kalau cantik itu cuma soal make up, skincare, atau bagaimana kita tampil dari luar. Tapi kecantikan itu nggak cuma soal itu. It's about how you feel about yourself. Dan aku pengen ngomongin gimana caranya kita glow up dari dalam, bukan cuma dari luar aja. Dan sebelum itu, aku juga pengen bilang ke kalian kalau glow up itu bukan berarti kita kita punya kulit yang flawless dan gak pernah jerawatan selamanya. No, because let's be real, itu gak realistis. Karena orang yang punya kulit sesehat apapun pasti sesekali pernah jerawatan dan itu wajar banget. Jadi aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau glow up itu sebenarnya adalah perjalanan untuk merasa lebih nyaman dan lebih bahagia sama diri sendiri. Gak cuma soal penampilan luar aja, gak cuma soal perubahan fisik kita aja, tapi juga soal perkembangan perkembangan mental kita, perkembangan emosional kita, dan perkembangan spiritual kita. Ya, jadi ketika kita mulai nyaman sama diri kita sendiri, kita mulai menerima segala kekurangan yang ada di dalam diri kita, dan kita mulai fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita juga. Kita tuh akan pelan-pelan mulai menyadari kalau kecantikan itu ternyata datangnya dari dalam. Karena ketika kamu bahagia dan percaya diri, aura positif itu tuh akan terpancar, dan orang-orang tuh akan sadar, orang-orang tuh akan notice perubahan itu. Bukan karena makeup kamu hari itu luar biasa, bukan karena kulit kamu sangat indah mulus, no. Tapi karena aura yang mereka rasakan dari kehadiran kamu itu sangat hangat, sangat nyaman. Jadinya mereka tuh melihat kamu kayak sangat cantik. Karena apa? Karena aura kecantikan itu bukan cuma soal apa yang dilihat mata, tapi juga soal apa yang mereka rasakan dari kehadiran kamu itu. Makanya kenapa kayak cantik itu dari dalam dan dari luar harus seimbang. Karena kalau misalnya cantik dari luar aja, pernah gak sih kamu tuh ketemu orang yang dia tuh cantik banget, cantiknya tuh sampai orang-orang tuh gak akan ada yang bilang dia jelek karena emang secantik itu, tapi auranya tuh gak ada aja gitu. Kayak ya udah biasa aja, dibanding kita melihat orang yang dia sangat percaya diri, dia sangat nyaman dengan dirinya sendiri, padahal mungkin biasa aja di mata orang lain tuh biasa aja, tapi nggak tahu kenapa ketika dia datang, semua perhatian tuh rasanya pengen ke dia aja gitu. Dia punya energi dan aura itu. Karena apa ya? Karena tadi dia cantiknya dari dalam dan dari luar. Itu yang bikin dia tuh cantiknya luar biasa. Mungkin kalau memang dari segi fisik, dia tuh nggak lebih dari orang yang kita semua bilang tuh cantik dan kita nggak bisa mengelaknya. Tapi kalau misalnya dibandingkan, di compare, kita akan tetap milih dia. Kita akan tetap milih melihat dia. Karena ya auranya emang menakjubkan itu. Karena ketika kamu nyaman dan udah happy gitu dengan diri sendiri, kamu tuh nggak lagi nge-compare hidup kamu dengan hidup orang lain atau ngebanding-bandingin diri kamu dengan diri orang lain. Karena sekarang fokus kamu tuh ke apa yang buat kamu bahagia, apa yang buat kamu merasa cukup. Dan orang-orang tuh akan sadar itu, orang-orang akan merasakannya. Jadi kamu akan terlihat jauh lebih menarik di mata orang lain. Cause believe it or not, kecantikan yang paling memikat itu datang dari kenyamanan dan kepercayaan diri yang kamu punya dan kamu bawa ke sekitar. Makanya kalau misalnya kamu udah nyaman dan happy dengan diri kamu sendiri, orang-orang tuh akan merasakan energi positif itu, dan itu yang bikin kamu tuh luar biasa cantiknya. Soalnya kalau kamu udah nyaman sama diri kamu sendiri, kamu tuh gak lagi khawatir tentang penampilan kamu dibandingkan standar orang lain atau standar yang masyarakat buat. Atau kamu gak lagi khawatir tentang pandangan orang lain tentang kamu mungkin. So itu yang buat orang lain tuh ngelihat kamu tuh jauh lebih atraktif. So let's dive in ke topik selanjutnya. Okay, let's be real. Standar kecantikan Indonesia tuh kadang bikin kita insecure dan bikin kita gila kalau kita memang gak punya self-respect, self-love. Kalau kita belum self-love dan kita belum punya boundaries buat diri kita sendiri. Gimana gak gila? Di seluruh platform banyak banget kata-kata cewek harus gini, cewek harus gitu. Pasti kalian tahu lah ya tanpa harus aku sebutin. Dan cantik itu yang perlu kalian tahu, cantik itu tuh gak melulu harus ngikutin semua itu, semua standar omong kosong itu. Cantik itu tuh lebih ke aura yang kamu bawa. Cantik itu tuh lebih ke bagaimana kamu merasa tentang diri kamu sendiri. Seperti yang aku bilang tadi di awal. Jadi kamu bisa lihat sendiri sebenarnya orang-orang di sekitar kamu yang dia memang nyaman dengan dirinya sendiri, pasti dia akan jauh lebih terlihat atraktif dibandingkan orang yang mungkin cantik tapi dia nggak punya rasa nyaman itu dengan dirinya sendiri. Dia selalu nge-compare dirinya sendiri, dia selalu insecure. Orang-orang juga males nanggepin ya, atau bahkan ngelihatnya. Dan
Orang yang insecure itu kelihatan banget tau. Kalau kalian mau tahu perbedaannya, kalian bisa lihat foto aku yang ini sama aku yang sekarang, atau foto aku yang ini. Beda banget kan? Karena apa? Aku selalu membandingkan diri aku dengan orang lain atau semua orang yang aku lihat di sosial media. Dan kamu tahu dong pasti sekarang dan sadar kalau semua kecantikan yang aku punya, yang semua orang lain punya, yang kamu lihat sangat nyaman itu, yang kamu lihat sangat cantik, yang kamu lihat sangat menarik itu, semuanya datang dari rasa percaya diri mereka, dari kebaikan mereka, dari cara mereka membawa diri. Jadi daripada cuma fokus tentang penampilan luar aja, kenapa kita nggak fokus ke mindset kita? What makes you feel beautiful? Oke, kalau misalnya sekarang aku tanya, apa yang buat kamu merasa cantik? Mungkin jawabannya akan beda-beda. Ada yang merasa cantik karena make up, outfit, atau dia tuh merasa cantik kalau misalnya dia dapat pujian dari orang lain, jadi dia baru merasa cantik. Tapi, coba deh, refleksi lagi. Apakah hal-hal itu benar-benar datang dari dalam diri kamu, atau datang dari pengaruh luar? Kalau menurut aku, cantik itu lebih ke bagaimana kita merasa dan melihat diri kita sendiri, bukan bagaimana orang lain melihat kita. No, misalnya aku tuh merasa cantik kalau misalnya aku merawat diri aku dengan baik, aku olahraga, atau aku journaling, karena dari situ aku merasa lebih lega kan. Setelah menuangkan segala pikiran yang ada di kepala aku, jadi aku merasa lebih whole dan percaya diri aja gitu. Itu yang bikin aku merasa cantik. Kadang kita tuh diajarin secara tidak sadar, diajarkan langsung oleh sosial media atau orang-orang di sekitar kita kayak, kok kamu badannya begini begitu, dan masih banyak lagi. I cannot say that. Atau ada yang bilang, kok kamu kulitnya nggak sama kayak mama kamu, kok kamu kulitnya kayak gini dan kayak gini. Like what's wrong? What's wrong with that? Kita semua punya cantiknya masing-masing. Dan menurut aku definisi cantik itu nggak bisa kita definisikan. Kayak semua orang punya definisi cantik yang berbeda, ya kan? Definisi cantik itu nggak ada yang pasti. Ya, beauty is about you. Jadi kamu yang mendefinisikan apa cantik itu buat diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu udah nyaman, kamu udah bahagia, kamu udah sayang dengan diri kamu sendiri, aura cantik itu pasti akan terpancar tanpa perlu kamu paksain. Karena cantik itu nggak pernah cuma soal penampilan luar aja, tapi juga tentang energi yang kamu bawa dan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kamu itu. Dan tentunya nggak lupa attitude. Jadi kalau misalnya sikap kamu jelek, kadang aku tuh ngeliat kayak orang ini cantik banget, tapi nol attitude, dia langsung biasa aja di mata aku. Oke, mungkin kita bahas ke bagaimana caranya kita nyampai ke tahap itu kali ya. Ke tahap glow up dan versi terbaik dari diri kita itu. Cantik kita itu sebenarnya natural banget tau, datang dari rasa nyaman diri kita sendiri kalau kita udah nyaman. Dan gimana sih caranya kita ada di titik itu, ada di tahap itu? Tentu nggak instan, kita perlu belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Tapi jangan stres ya, karena nggak harus sempurna. Nggak harus langsung sempurna dan memang nggak harus sempurna sih. Kita cuma perlu belajar, bertumbuh, dan mencintai diri kita apa adanya. Dan di sini mencintai diri kita apa adanya itu sambil berproses menjadi versi terbaik dari diri kita. Bukan mencintai diri kita apa adanya tuh nggak pernah berproses apapun, nggak pernah bertumbuh kayak udah mencintai diri kita apa adanya sekarang aja. No. Hal simpel pertama yang aku lakuin adalah self reflection atau self refleksi, refleksi diri. Ya. Jadi tanyain apa yang bikin kamu bahagia sebenarnya, apa yang kamu mau. Dan biasanya aku tuh nanyain apa yang sebenarnya akan aku lakukan buat diri aku sendiri, apa yang sebenarnya aku suka, dan apa yang sebenarnya aku bahagia, apa yang bikin aku bahagia kalau misalnya orang lain tuh nggak nilai aku, orang lain tuh nggak lihat aku gitu loh. Karena aku tuh dulu apa-apa serba, nanti orang lain suka nggak ya, nanti orang lain mikir gimana ya, dan selalu begitu. Dan yang kedua adalah tetap belajar, jangan nyerah. Kita tuh memang apa-apa kadang sukanya instan, padahal semua itu butuh proses. Mie instan yang katanya instan aja nggak instan kan, ngerti nggak sih? Oke, mungkin di tahap belajar ini yang perlu kamu tahu adalah kamu perlu baca buku. Kalau males nonton podcast atau dengerin podcast atau nonton YouTube seperti ini. Dan ya, aku tuh lebih suka journaling sebenarnya karena aku jadi tahu apa yang aku mau, apa yang aku suka, apa yang bikin aku bahagia. Jadi kamu juga bisa belajar lewat journaling karena pelan-pelan kamu jadi kenal sama diri kamu sendiri. Dan yang terakhir adalah positive affirmation. Coba deh mulai hari ini, habis ini kamu lihat video aku. Kalau setiap skincarean sih biasanya aku tuh ngomong sama diri aku sendiri, you're so beautiful, you're so kind, and whatever, masih banyak lagi. Jadi mulai biasain ngobrol sama diri kamu sendiri. Mungkin iya ini terdengar aneh, it sounds weird, honestly, actually, tapi it works. Kayak buat aku yang selalu negative thinking sama diri aku sendiri, selalu
selalu berpikiran buruk tentang diri aku sendiri. Positive affirmation ini bener-bener bantu aku banget. Walaupun mungkin ketika sebelum aku journaling ini cuma bantu 50%, tapi ketika aku dibarengi sama journaling 100% it works on me. Dan sebenarnya cantik itu simple banget kok. Cukup kita merawat diri kita sendiri, mulai dari tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, terus olahraga, minum air putih yang cukup juga biar kulit kamu terhidrasi, ya. Mungkin ya ini kedengarannya klise gitu, kayak apa sih basi? Mungkin ini emang hal yang udah biasa kita lakukan tapi kita sering abaikan. Yang kita tahu ini harusnya kita memang lakukan tapi kita sering abaikan, iya nggak? Kadang tidur masih begadang dan lain-lain, dan jujur aja, emang ini kedengarannya kayak basi, ya. Tapi it works. Ini benar-benar ngaruh banget karena ketika kamu badannya sehat, tubuh kamu sehat, kulit kamu tuh juga ngeliatin itu gitu. Kulit kamu tuh nunjukin itu, rambut kamu nunjukin itu, energi kamu nunjukin itu. Jadi jangan jangan sepelein masalah-masalah sepele kayak gini yang gak sepele sebenarnya. Dan jujur aku juga masih sering begadang kok. Makanya kenapa ketika malamnya aku begadang, pasti paginya tuh aku nggak sefull itu energinya. Aku aku nggak seceria biasanya kalau aku tuh nggak begadang. Jadi ya, merawat diri dari dalam itu sepenting itu, karena ngaruh ke bagaimana kita melihat diri kita dari luar, atau melihat atau orang lain melihat diri kita dari luar, ya. Dan merawat diri ini tuh kan banyak ya macamnya, mulai dari skincare dan lain-lain, hair care, dan masih banyak lagi. Tapi jangan dibikin ribet, karena nanti kalau misalnya ribet, kamu malas ngelakuinnya. Dan lagi-lagi kamu cuman nonton video ini dan gak melakukan apa-apa jadinya. Video ini cuman omong kosong aja buat kamu kalau kamu gak ngelakuin apapun setelah ini. Terus hal lainnya lagi yang aku lakukan setelah merawat diri adalah aku stop membandingkan diri aku sendiri. Gimana caranya? Jujur, dulu aku tuh bisa scroll Instagram atau TikTok kayak seharian gitu loh. Mungkin iya gak seharian scroll, capek kan. Cuman kalau misalnya aku nggak scroll tuh pasti aku makan, nonton, nanti habis itu scroll lagi. Gak pernah ngelakuin apapun yang positif gitu loh selain scroll. Itu pas kayak zaman sekolah mungkin ya. Jadi kesibukan aku tuh cuman kalau misalnya lagi sekolah aja. Cuman kalau misalnya kita nggak pernah ada habisnya membandingkan diri kita sendiri dengan apa yang kita lihat di sosial media, aku rasa kita nggak akan pernah ada di tahap glow up itu. Karena lagi-lagi kita nggak akan pernah merasa cukup tentang diri kita. Makanya kenapa aku tuh suka kadang sesekali kayak ngepost muka aku close up gitu, yang kayak ya kalau misalnya kalian follow Instagram aku, biar kalian tahu makeup aku dari jauh kayak gini mulus, flawless, kayak wah bagus banget complexionnya. I know, tapi kalau misalnya kalian lihat dari dekat, I have texture, ya, just like you. Jadi kalau misalnya kamu lihat kayak makeup orang kok bisa semulus itu ya, makeup orang kok bisa sebagus itu dan lain-lain, kok aku nggak kayak mereka dan lain-lain, kamu cuman nggak tahu real life-nya aja sih. Kamu cuman nggak tahu dan nggak ada di hidup asli mereka aja. That's it. That's all. Jadi fokus aja ke diri kamu sendiri, fokus ngerawat diri kamu, fokus jadi cantiknya ya cantik yang menurut kamu. Jangan jangan terpaku dengan kecantikan orang lain, karena semua orang itu punya cantik yang berbeda-beda menurut aku. Mungkin iya di mata kamu aku cantik banget gitu. Tapi ada mungkin di beberapa mata orang lain yang kayak dia biasa aja gitu. Dan it's normal. Ya namanya juga manusia, apalagi manusia kan ya, banyak salahnya. Kita berubah-ubah, kita nggak pernah sama lagi setiap harinya. Tapi setiap harinya kita bertumbuh nggak sih? Makanan aja yang nggak pernah berubah dan selalu sama rasanya, ada aja orang yang nggak suka, apalagi kita kan. Kita yang cuman manusia gitu loh. Jadi sebenarnya di sini tuh aku cuma pengen bilang ke kamu, kalau kamu tuh cuma perlu fokus merawat diri kamu sendiri. Fokus fokus pada apa yang menurut kamu cantik. Jadi nggak usah lah fokus sama perjalanan orang lain, kok mereka lebih cepet glow up ya dan lain-lain, karena semua orang punya timeline yang berbeda. Kamu nggak bisa ngebandingin proses kamu dengan proses dia, karena kamu nggak tahu apa yang dia lakuin untuk mencapai titik itu, dan begitu juga dia ke kamu kan. Jadi ya lagi-lagi kita semua punya jalannya masing-masing. Dan yang paling penting di fase glow up ini dan fase menjadi versi terbaik dari kita ini, kita tuh harus punya kunci.
Apa sih kuncinya? Kuncinya yaitu percaya diri. Kalau misalnya kamu punya kunci ini, orang tuh akan ngeliat kamu beda banget tau. Kamu tuh punya aura yang menarik, yang kuat, dan inspiring aja gitu. Jadi confidence itu datangnya dari bagaimana kamu menghargai diri kamu sendiri, bukan dari approval orang lain. Dan aku tahu ini gak gampang, but trust me, the more you embrace yourself, the more you will grow. Dan kalau misalnya ada yang gak suka sama kamu, that's okay. Kamu gak harus pleasing everyone kan? Kamu gak harus buat semua orang suka sama kamu, sayang sama kamu, ya kan? Pernah gak sih kamu tuh ngerasa lebih cantik ketika kamu lagi happy? Itu karena happiness bikin kamu glow dari dalam. Jadi kamu tuh fokus pada apa yang bikin kamu bahagia gitu loh. Kamu jadi mengisi waktu luang kamu tuh untuk ngobrol bareng keluarga, atau belajar hal baru, explore hobi baru, dan sesimpel journaling. Dan aku punya satu kutipan yang aku suka banget, atau quote, yang kata-katanya tuh gini, happiness is the best makeup. Jadi kalau misalnya kamu makin sering nurture kebahagiaan kamu, kamu pasti akan makin kelihatan cantik. Makanya kenapa kamu tadi lihat foto aku sendiri 1 tahun lalu dan yang sekarang, karena dulu tuh I feel gloomy every day. I cry all day long. Aku bener-bener nangis sepanjang hari tuh bisa kali kayak seminggu. Nggak keluar kamar tuh aku juga bisa. Karena aku nggak suka itu sama diri aku sendiri. I hate how I look, I hate how I feel about myself, and everything. Everything about me, everything about myself, I always had it. Dulu, tapi itu dulu. Dan sekarang, aku sudah melewati fase itu, and yeah, you can see me now. So, I call all of my besties here. Kecantikan itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga dari dalam. Jadi kalau misalnya kamu masih berproses sekarang, kamu masih berproses untuk mencintai diri kamu, proses belajar memahami diri kamu sendiri, nggak apa-apa. Semangat untuk mencapai tahap itu, dan ya ingat sekali lagi jangan bandingin proses kamu dengan orang lain karena semuanya punya timeline-nya sendiri. So kalau misalnya kamu rasa video ini relate, mungkin kamu bisa share ke story dan lain-lain supaya orang lain juga bisa lihat, teman-teman kamu bisa lihat, atau kamu pengen share ini ke satu orang yang kamu ingat sekarang, boleh banget. So yeah, maybe that's all for today. Semoga obrolan kali ini bisa bantu kamu feel better about yourself, bisa bisa bantu kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. So yeah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye. I love you. Hello everyone, welcome back to Jinggas Jive. Kamu lupa intro aku sendiri sih?